Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai personality disorder. Untuk mengetahui apa itu personality disorder, mari simak video yang kami sampaikan. Personality disorder adalah pola pengalaman batin dan perilaku yang bertahan lama yang menyimpang secara nyata dari harapan budaya individu, meresap dan tidak fleksibel, memiliki omset pada masa remaja atau dewasa awal, stabil dari waktu ke waktu, dan menyebabkan kesusahan atau gangguan. Contoh personality disorder. Pertama, gangguan kepribadian paranoid, kedua skizoid, ketiga skizotipal, keempat antisosial, kelima ambang, keenam histrionik, ketujuh narsistik, kedelapan dependent, kesembilan perubahan kepribadian karena kondisi medis lain, 10 gangguan kepribadian menghindar, 11 obsesif kompulsif, dan yang ke-12 gangguan kepribadian tertentu lainnya, dan gangguan kepribadian tidak spesifik. Gangguan kepribadian dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kesamaan deskriptif. Klaster A, termasuk gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Individu dengan gangguan ini sering tampak aneh atau eksentrik. Klaster B, termasuk gangguan kepribadian antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Individu dengan gangguan ini sering tampak dramatis, emosional, atau tidak menentu. Klaster C, termasuk gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Individu dengan gangguan ini sering tampak cemas atau takut. Tipe-tipe personality disorder. Personality disorder klaster A. Personality disorder paranoid. Kriteria diagnostiknya adalah: pertama, ketidakpercayaan dan kecurigaan yang meluas terhadap orang lain sehingga motif mereka ditafsirkan sebagai kejahatan, dimulai pada masa dewasa awal dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh 4 atau lebih berikut ini. Yang pertama, menduga tanpa dasar yang cukup bahwa orang lain mengeksploitasi, merugikan, atau menipu dia. Yang kedua, disibukkan dengan keraguan yang tidak dapat dibenarkan tentang kesetiaan atau kepercayaan teman atau rekan. Yang ketiga, enggan untuk curhat kepada orang lain karena ketakutan yang tidak beralasan terhadap informasi tersebut akan digunakan secara jahat untuk melawannya. Yang keempat, membaca makna yang merendahkan atau mengancam yang tersembunyi ke dalam ucapan atau peristiwa yang tidak berbahaya. Yang kelima, terus-menerus menyimpan dendam. Yang keenam, merasakan serangan terhadap karakter atau reputasinya yang tidak terlihat oleh orang lain dan cepat bereaksi dengan marah atau melakukan serangan balik. Yang ketujuh, memiliki kecurigaan berulang tanpa pembenaran tentang kesetiaan pasangan atau seksual. Yang kedua, tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan depresif dengan ciri psikotik atau gangguan psikotik lain yang tidak disebabkan oleh fisiologis dari kondisi medis lain. Gangguan kepribadian paranoid mungkin pertama kali terlihat pada masa kanak-kanak dan remaja dengan kesendirian, hubungan teman sebaya yang buruk, kecemasan sosial, prestasi rendah di sekolah, sensitivitas tinggi, pikiran dan bahasa yang aneh, dan fantasi istimewa. Anak-anak ini mungkin tampak aneh atau eksentrik dan menarik godaan. Dalam sampel klinis, klien ini tampaknya lebih sering didiagnosa pada laki-laki. Personality disorder skizoid. Kriteria diagnostiknya adalah: yang pertama, pola keterlepasan yang meresap dari hubungan sosial dan jangkauan terbatas ekspresi emosi dalam pengaturan interpersonal, dimulai pada masa awal dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa berikut ini. Yang pertama, tidak menginginkan atau menikmati hubungan dekat, termasuk menjadi bagian dari keluarga. Yang kedua, hampir selalu memilih kegiatan menyendiri. Ketiga, memiliki sedikit jika ada minat untuk melakukan pengalaman seksual dengan orang lain. Yang keempat, menyukai sedikit jika ada aktivitas. Kelima, memiliki teman dekat atau kepercayaan selain kerabat tingkat pertama. Keenam, tampak acuh tak acuh terhadap pujian dan kritikan orang lain. Ketujuh, menunjukkan sikap emosional yang dingin, tidak terikat, atau efek yang datar. Yang kedua, tidak terjadi secara eksklusif. Selama perjalanan skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan depresi dengan fitur psikotik, gangguan psikotik lain, atau autisme gangguan spektrum dan tidak disebabkan oleh efek fisiologis medis lain. Gangguan kepribadian skizoid mungkin pertama kali terlihat pada masa kanak-kanak dan remaja, hubungan teman sebaya yang buruk, dan prestasi rendah di sekolah yang menandai anak-anak ini atau remaja sebagai orang yang berbeda dan membuat mereka tunduk pada ejekan. Personality disorder skizotipal.
Kriteria diagnostik. Yang pertama, pola pervasif dari defisit sosial dan interpersonal yang ditandai dengan ketidaknyamanan akut mengurangi kapasitas untuk hubungan dekat, serta dengan kognitif atau persepsi distorsi dan eksentrisitas perilaku, dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan beberapa berikut ini. Yang pertama, ide referensi, tidak termasuk delusi referensi. Yang kedua, keyakinan aneh atau pemikiran logis yang mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai dengan norma-norma subkultural. Misalnya tahayul, kepercayaan pada kewaskitaan, telepati atau indera keenam. Pada anak-anak dan remaja, fantasi aneh atau keasikan. Yang ketiga, pengalaman persepsi yang tidak biasa, termasuk ilusi tubuh. Yang keempat, pemikiran dan ucapan yang aneh, misalnya samar-samar, tidak langsung, metamorfosis, terlalu rumit atau stereotip. Yang kelima, kecurigaan atau ide paranoid. Yang keenam, afek yang tidak tepat atau terbatas. Ketujuh, perilaku atau penampilan yang ganjil, eksentrik atau ganjil. Yang kedelapan, kurangnya teman dekat atau orang kepercayaan selain kerabat tingkat pertama. Kesembilan, kecemasan sosial yang berlebihan yang tidak berkurang dengan keakraban dan cenderung dikaitkan dengan ketakutan paranoid daripada penilaian negatif tentang diri sendiri. Yang kedua, tidak terjadi secara eksklusif. Selama perjalanan skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan depresi dengan fitur psikotik, gangguan psikotik lain atau gangguan spektrum. Gangguan kepribadian skizotipal memiliki perjalanan yang relatif stabil, dengan hanya sebagian kecil individu yang berkembang menjadi skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya. Gangguan kepribadian skizotipal mungkin pertama kali terlihat pada masa kanak-kanak dan remaja dengan kesendirian, hubungan teman sebayang buruk, kecemasan sosial, prestasi rendah di sekolah, kepekaan yang berlebihan, pikiran dan bahasa yang aneh, dan fantasi yang aneh. Anak-anak ini mungkin tampak aneh atau eksentrik dan menarik godaan. Personality disorder cluster B meliputi yang pertama, antisosial. Kriteria diagnostiknya, gangguan kepribadian ini dicirikan oleh gangguan pola pengabaian terhadap hak orang lain yang sering bermanifestasi sebagai permusuhan dan atau agresi. Penipuan dan manipulasi juga merupakan fitur utama. Perilaku bermusuhan, agresif, dan menipu mungkin pertama kali muncul selama masa kanak-kanak. Biasanya, anak-anak ini mungkin menyakiti atau menyiksa hewan atau manusia. Mereka mungkin terlibat dalam tindakan bermusuhan seperti bullying atau mengintimidasi orang lain. Lalu mereka mungkin mengabaikan properti secara sembrono seperti membakar. Dan mereka sering terlibat dalam penipuan, pencurian, dan pelanggaran serius lainnya terhadap aturan perilaku standar. Kemudian, mereka sering bertindak berdasarkan dorongan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kesulitan dengan pengendalian impuls ini mengakibatkan hilangnya pekerjaan, kecelakaan, kesulitan hukum, dan penahanan. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya tidak mengalami penyesalan yang tulus atas kerugian yang mereka sebabkan kepada orang lain. Namun, mereka bisa menjadi sangat mahir berpura-pura menyesal ketika itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk melakukannya, seperti ketika berdiri di depan hakim. Lalu, mereka mengambil sedikit atau tidak ada tanggung jawab atas tindakan mereka. Bahkan, mereka akan sering menyalahkan korbannya karena menyebabkan tindakan mereka yang salah atau pantas menerima nasib mereka. Ciri-ciri agresif dari gangguan kepribadian ini membuatnya menonjol di antara gangguan kepribadian lainnya, karena individu dengan gangguan ini menimbulkan dampak yang unik pada masyarakat. Selanjutnya, personality disorder histronic. Kriteria diagnostiknya yaitu orang dengan gangguan kepribadian ini dicirikan oleh pola emosi yang berlebihan dan mencari perhatian. Hidup mereka penuh dengan drama atau disebut ratu drama. Mereka tidak nyaman dalam situasi di mana mereka tidak menjadi pusat perhatian. Biasanya, orang dengan gangguan ini seringkali cukup genit atau menggoda dan suka berpakaian dengan cara yang menarik perhatian mereka. Mereka bisa menjadi flamboyan dan teatrikal, menunjukkan tingkat ekspresi emosional yang berlebihan. Belum secara bersamaan, ekspresi emosi mereka samar, dangkal,
dan kurang detail. Ini memberi mereka kesan tidak jujur dan tidak tulus. Kemudian, orang dengan gangguan kepribadian histrionik dapat muncul lincah dan berubah-ubah. Gaya perilaku mereka seringkali menghalangi hubungan yang benar-benar intim. Tetapi, mereka juga merasa tidak nyaman sendirian. Mereka cenderung merasa tertekan ketika mereka tidak menjadi pusat perhatian. Ketika mereka berada dalam hubungan, mereka sering membayangkan hubungan mereka menjadi lebih intim daripada yang sebenarnya. Lalu, orang dengan gangguan kepribadian ini cenderung mudah disugesti, yaitu mereka mudah dipengaruhi oleh saran dan pendapat orang lain. Karakter sastra yang mencontohkan gangguan kepribadian ini adalah karakter Blanche DuBois dalam drama klasik Tennessee Williams dengan judul Streetcar Named Desire. Personality disorder narcissistic. Kriteria diagnostik pertama, orang dengan gangguan kepribadian ini memiliki masalah signifikan dengan rasa harga diri mereka yang berasal dari rasa berhak yang kuat. Hal ini membuat mereka percaya bahwa mereka pantas mendapatkan perlakuan khusus dan menganggap bahwa mereka memiliki kekuatan khusus, berbakat secara unik, atau bahkan mereka sangat berbakat, brilian, atau menarik. Rasa berhak mereka dapat membuat mereka bertindak dengan cara yang pada dasarnya mengabaikan dan tidak menghargai nilai. Orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik disibukkan dengan fantasi kesuksesan dan kekuasaan yang tidak terbatas, sedemikian rupa sehingga mereka mungkin tersesat dalam lamunan mereka sementara mereka berfantasi tentang kecerdasan superior atau kecantikan yang menakjubkan. Orang-orang ini bisa begitu terperangkap dalam fantasi mereka sehingga mereka tidak berusaha keras dalam kehidupan sehari-hari mereka dan tidak mengarahkan energi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin percaya bahwa mereka istimewa dan pantas diperlakukan khusus dan mungkin menunjukkan sikap yang arogan dan angkuh. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik sering merasa hancur ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan manusia yang normal dan rata-rata, bahwa mereka tidak seistimewa yang mereka pikirkan, atau bahwa orang lain tidak mengagumi mereka sebanyak yang mereka inginkan. Kebutuhan mereka untuk menjadi kuat dan dikagumi, ditambah dengan kekurangnya empati terhadap orang lain, membuat hubungan konfliktual sering kali dangkal dan tanpa keintiman dan kepedulian yang nyata. Status sangat penting bagi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Bergaul dengan orang-orang terkenal dan spesial memberi rasa penting bagi mereka. Orang-orang ini dapat dengan cepat beralih dari terlalu mengidealkan orang lain menjadi merendahkan mereka. Namun hal yang sama berlaku untuk penilaian diri mereka. Mereka cenderung terombang-ambing antara merasa seperti mereka memiliki kemampuan yang tidak terbatas dan mungkin merasa kempes, tidak berharga, dan hancur ketika mereka menghadapi keterbatasan manusia normal dan rata-rata mereka. Terlepas dari keberanian mereka, orang-orang dengan kepribadian narsistik membutuhkan banyak kekaguman dari orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka yang rapuh. Mereka bisa manipulatif dalam menarik perhatian yang diperlakukan orang-orang di sekitar mereka. Personality disorder cluster C. Yang pertama, personality disorder avoidant. Adapun kriteria diagnostiknya ialah pola penghambatan sosial yang meresap, perasaan tidak mampu, dan hipersensitivitas evaluasi negatif. Dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh berikut. Yang pertama, menghindari aktivitas pekerjaan yang melibatkan kontak interpersonal yang signifikan. Yang kedua, tidak mau terlibat dengan orang lain kecuali pasti disukai. Yang ketiga, menunjukkan pengekangan dalam hubungan intim karena takut dipermalukan atau diejek. Yang keempat, disibukkan dengan dikritik atau ditolak dalam situasi sosial. Yang kelima, dihambat dalam situasi interpersonal baru karena perasaan tidak mampu. Yang keenam, memandang diri sendiri sebagai orang yang tidak kompeten secara sosial, tidak menarik secara pribadi, atau lebih rendah dari orang lain. Yang ketujuh, sangat enggan untuk mengambil resiko pribadi atau terlibat dalam aktivitas baru. Individu dengan gangguan kepribadian menghindar, sering dengan waspada menilai gerakan dan ekspresi orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Mereka mungkin salah menafsirkan tanggapan sosial sebagai kritis, yang pada gilirannya menegaskan keraguan diri mereka.
Mereka digambarkan oleh orang lain sebagai pemalu, kesepian, dan terisolasi. Masalah utama terkait dengan gangguan ini terjadi pada fungsi sosial dan pekerjaan, harga diri yang rendah, dan hipersensitivitas terhadap penolakan berhubungan dengan kontak interpersonal yang terbatas. Individu ini mungkin menjadi relatif terisolasi dan biasanya tidak memiliki dukungan sosial yang besar yang dapat membantu mereka menghadapi krisis. Perilaku penghindaran sering dimulai pada masa bayi atau masa kanak-kanak dengan rasa malu, isolasi, dan ketakutan asing dan situasi baru. Meskipun rasa malu di masa kanak-kanak adalah prekursor umum penghindaran gangguan kepribadian, pada kebanyakan individu cenderung menghilang secara bertahap seiring bertambahnya usia. Ada beberapa bukti bahwa pada orang dewasa, penghindaran gangguan kepribadian cenderung menjadi kurang jelas atau berkurang seiring bertambahnya usia. Prevalensi pada orang dewasa lebih tua dari 65 tahun telah diperkirakan sebesar 0,8%. Diagnosis ini harus digunakan dengan sangat hati-hati pada anak-anak dan remaja. Untuk siapa perilaku pemalu dan menghindar mungkin berkembang sesuai. Pembagian klaster C yang kedua ialah personality disorder dependent. Adapun kriteria diagnostiknya ialah kebutuhan yang meresap dan berlebihan untuk dijaga yang mengarah pada kepatuhan dan perilaku melekat dan ketakutan akan perpisahan, dimulai pada awal masa dewasa dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh berikut. Yang pertama, memiliki kesulitan membuat keputusan sehari-hari tanpa banyak nasihat dan kepastian dari orang lain. Yang kedua, membutuhkan orang lain untuk bertanggung jawab atas sebagian besar bidang utama hidupnya. Yang ketiga, mengalami kesulitan mengungkapkan ketidaksetujuan dengan orang lain karena takut kehilangan dukungan atau persetujuan. Yang keempat, memiliki kesulitan memulai proyek atau melakukan sesuatu sendiri karena kurangnya kepercayaan diri dalam penilaian atau kemampuan daripada kurangnya motivasi atau energi. Yang kelima, berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan dukungan dari orang lain untuk titik sukarela untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang keenam, merasa tidak nyaman atau berdaya ketika sendirian karena ketakutan yang berlebihan terhadap tidak mampu merawat dirinya sendiri. Yang ketujuh, segera mencari hubungan lain sebagai sumber perhatian dan dukungan ketika hubungan dekat berakhir. Yang terakhir, secara tidak realistis disibukkan dengan ketakutan ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Individu dengan gangguan kepribadian dependen sering dicirikan oleh pesimisme dan keraguan diri dan cenderung meremehkan kemampuan dan aset mereka. Mereka menganggap kritik dan ketidaksetujuan sebagai bukti ketidakberhargaan mereka dan kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Mereka mungkin mencari perlindungan yang berlebihan dan dominasi dari orang lain. Fungsi kerja dapat terganggu jika inisiatif independen diperlukan. Mereka mungkin menghindari posisi tanggung jawab dan menjadi cemas ketika dihadapkan dengan keputusan. Diagnosis ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Pembagian klaster C yang ketiga ialah personality disorder obsessive compulsive atau yang dikenal dengan OCD. Kriteria diagnostik ini ialah pola keasikan yang meresap dengan keteraturan, perfeksionisme, dan mental dan kontrol interpersonal, dengan mengorbankan fleksibilitas, keterbukaan, dan efisiensi, dimulai pada masa dewasa awal dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh berikut. Pertama, disibukkan dengan detail aturan, daftar, urutan, organisasi, atau jadwal ke sejauh titik utama dari aktivitas tersebut. Yang kedua, menunjukkan perfeksionisme yang mengganggu penyelesaian. Yang ketiga, dicurahkan secara berlebihan untuk pekerjaan dan produktivitas dengan mengesampingkan waktu luang. Yang keempat, terlalu teliti dan tidak fleksibel tentang masalah moralitas, etika, atau nilai-nilai. Yang kelima, tidak dapat membuang barang-barang usang atau tidak berharga meskipun tidak ada nilai sentimental. Yang keenam, segan mendelegasikan tugas atau bekerja dengan orang lain kecuali mereka tunduk dengan tepat caranya melakukan sesuatu. Yang ketujuh, mengadopsi gaya belanja yang kikir terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, menunjukkan kekakuan dan keras kepala.
Individu dengan gangguan OCD ini mungkin memiliki kesulitan memutuskan tugas mana yang diprioritaskan atau apa cara terbaik untuk melakukan beberapa tugas tertentu. Mereka mungkin tidak akan pernah memulai apapun. Individu dengan gangguan OCD ini mungkin memiliki kesulitan memutuskan tugas mana yang diprioritaskan atau apa cara terbaik untuk melakukan beberapa tugas tertentu, bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memulai apapun. Mereka cenderung menjadi kesal atau marah dalam situasi di mana mereka tidak mampu mempertahankan kontrol fisik atau interpersonal mereka, meskipun kemarahan biasanya tidak diungkapkan secara langsung. Misalnya, individu mungkin marah ketika layanan di restoran buruk, tetapi alih-alih mengeluh kepada manajemen, individu merenungkan tentang beberapa banyak untuk meninggalkan sebagai tip. Mereka dengan hati-hati memegang diri mereka kembali sampai mereka yakin bahwa apapun yang mereka katakan akan sempurna. Mereka mungkin disibukkan dengan logika dan kecerdasan, dan tidak toleran terhadap tampilan emosi orang lain. Mereka sering mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan lembut. Jarang mereka memberi pujian. Individu dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan dan tekanan pekerjaan, terutama ketika dihadapkan dengan gangguan OCD ini. Other personality disorder, personality change due to another medical condition. Kriteria diagnostik. 1. Gangguan kepribadian persistem yang menunjukkan perubahan dari pola kepribadian karakteristik individu sebelumnya. Catatan, pada anak-anak, gangguan melibatkan penyimpangan yang nyata dari perkembangan normal atau perubahan signifikan dalam pola perilaku biasa anak, yang berlangsung setidaknya 1 tahun. 2. Ada bukti dari riwayat, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium bahwa gangguan adalah konsekuensi patofisiologis langsung dari kondisi medis lain. 3. Gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain atau termasuk gangguan mental lain karena kondisi medis lain. 4. Gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan delirium. 5. Gangguan tersebut menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau hendaknya dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Tipe labil. Jika fitur yang dominan adalah labilitas afektif. Jenis tanpa hambatan jika fitur yang dominan adalah kontrol impuls yang buruk, sebagaimana dibuktikan oleh penyimpangan seksual dan lain-lain. Tipe agresif jika fitur utama adalah perilaku agresif. Tipe apatis jika fitur yang dominan adalah kecurigaan atau ide paranoid. Tipe paranoid jika fitur yang dominan adalah kecurigaan atau ide paranoid. Jenis lainnya jika presentasi tidak dicirikan oleh salah satu dari subtipe di atas. Tipe gabungan jika lebih dari satu fitur mendominasi dalam gambaran klinis. Other Specified Personality Disorder. Kategori ini berlaku untuk presentasi dengan gejala yang merupakan karakteristik dari gangguan kepribadian yang menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau hendaknya dalam sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya yang mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan dalam kelas diagnostik gangguan kepribadian. Kategori gangguan kepribadian tertentu lainnya digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk mengkomunikasikan alasan spesifik bahwa presentasi tidak memenuhi kriteria untuk gangguan kepribadian tertentu. Ini dilakukan dengan merekam gangguan kepribadian tertentu lainnya, diikuti dengan alasan spesifik, misalnya fitur kepribadian campuran. Unspecified Personality Disorder. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala yang khas dari gangguan kepribadian yang menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau dalam gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan dalam kelas diagnostik gangguan kepribadian. Kategori gangguan kepribadian yang tidak ditentukan digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk tidak menentukan alasan bahwa kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan kepribadian tertentu dan termasuk presentasi di mana tidak ada informasi yang cukup untuk membuat diagnosis yang lebih spesifik. Baiklah, itu dia video pembahasan mengenai personality disorder. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.